untuk dia itu lebih baik daripada sebulan penuh itikaf. Maka jangan pelit berbuat baik ya. Ada orang mau pengen nyebrang ibu tua, bantu hajatnya gitu loh. Ada teman kita mungkin lagi sakit, kasih madu sama dia, jangan kasih harga. Sama jual madu kan. Pas kapan hari itu juga pas di apa tuh di bawah Zam-Zam Tower itu saya ngeliat ada pedagang-pedagang itu dia ngasih madu gitu. Madu Yaman tuh kan mahal 600.000 gitu, dia kasih aja gitu. Tapi efeknya apa? Wow, makin banyak orang berbuat. Jadi kalau mau dapat bonus banyak dari Allah, lakukan kebaikan-kebaikan yang orang lain tidak kerjakan ya. Kayak begini misalkan lagi sempit-sempit, jangan pelit, kasih space buat teman nih, silakan ini mau hajatnya mau datang ke kajian kan gitu. Akhlak kita begitu ya, akhlak sebelum ilmu. Jadi anak saya itu kemarin ujian ujiannya lucu, ujian basmalah tertulis nggak? Wah. Sama ujian ta'awuz, sama ujian assalamualaikum. Kita pikirnya kan dia kasih kertas nanti tuliskan hadis-hadisnya gitu kan, enggak. Jadi anak itu sama ustadznya disuruh masuk ke ruangan, di ruangan udah disiapin makanan. Dia masuk, waktu masuk dilihat, dia masuk lagi kan sampai ke dalam. Ternyata banyak yang nggak lulus. Kenapa? Dari depan pintu dia nggak ketok, dia nggak salam, nggak ada kurang adab. Zaman sekarang kan banyak orang kurang adab. Belajarnya sudah oke, ngerti hadisnya, tapi aplikasinya nggak ada. Di depan makanan, apa yang terjadi? Makanlah mereka. Ada yang baca basmalah dalam hati, lah nggak bisa basmalah terus diucapkan dengan lisan. Ujiannya begitu. Terus ujian ta'awuznya gimana? Itu dikasih Quran. Baca surat ini, surat ini. Nah, kalau yang paham sebelum baca Quran kan faiza Quran fansitu la'alakum turhamun. Jadi intinya lah suruh baca ta'awuz bukan gitu loh. Suruh baca ta'awuz gitu. Nah, sekarang itu yang kita perlu perbaiki itu adab. Adab kita sama Allah juga harus kita perbaiki. Kalau punya baju yang baik jangan cuma dipakai waktu kondangan, waktu beribadah, pakai baju yang baik, kan ketemu Allah gitu. Jadi mulai sekarang kita mulai berkenalan dengan mereka ini dan sekalian. Ya. Jadi ini time. Ini salah satu rempah juga. Ya. Indonesia terkenal dengan rimpang, ya, rimpang. Jadi mulai sekarang kalau saya boleh saran, teh-tehnya diganti. Ya, tehnya diganti dengan rempah-rempah. Contoh misalkan ya teh serai, ya, atau mungkin apa jahe, kan tinggal beli, mau di Bogor ini murah betul. Jangan yang saya katakan, jangan yang kemasan-kemasan. Mulai membangun habit yang sehat. Untuk apa? Untuk bisa ibadah lebih baik gitu loh. Niatnya begitu. Jadi nanti kalau teman-teman minum madu, katakanlah minum kunyit, minum apa, dan diniatkan untuk bisa ibadah dan mencontoh bagaimana Rasulullah SAW, ya itulah tibu nabawi sebenarnya. Kita di sini mungkin nggak ada kurma, kalau bisa beli kurma silakan, tapi nggak ada, ya kita minum rempah-rempah yang Allah tumbuhkan di sini dalam rangka untuk lebih taat, lebih sehat, lebih taat, gitu, ya. Jadi itu, jadi banyak sekali yang Allah ciptakan di Indonesia ini. Sebenarnya kalau kita optimalkan itu sebenarnya, kalau boleh saya mencoba menganalisa gitu kan, harusnya negeri kita ini negeri yang bebas kanker, harusnya. Dan sebenarnya tanda-tanda itu Bapak Ibu sekalian sudah Allah berikan. Jadi kalau Bapak Ibu coba lihat bentuk timun itu kan bentuknya teratur gitu kan, apa kayak pipa gitu. Coba lihat atau bayangkan lagi bentuk temulawak, kunyit, jahe, kan bentuknya kayak beraturan gitu. Maka di situ sebenarnya secara saintifiknya rimpang-rimpang tadi memang punya peran sebagai anti kanker, karena kanker itu bentuknya nggak beraturan. Apa Allah nggak tahu bahwa zaman sekarang banyak kanker? Pasti Allah tahu. Kenapa banyak kanker? Karena makanan, karena pikiran, segala macam. Maka Allah siapkan juga obatnya. Kan ada hadisnya, likuli da'i dawaun, pasti ada obatnya, tenang aja.
Saya kemarin itu saya surprise itu banyak sekali case-case yang jujur aja tuh kadang-kadang saya nggak habis pikir kenapa? Saya tuh kadang-kadang taunya cuma 1-2 gitu kan, taunya itu doang, tapi ternyata tubuhan tadi itu ngefek itu banyak, luar biasa. Ya, banyak sekali efeknya. Maka yakinlah bahwa obat-obatan yang kita butuhkan dan untuk menjaga kesehatan kita itu ada di apa-apa yang Allah ciptakan. Gitu. Pasti di situ. Nggak usah khawatir. Bersabar dengan itu. Minta sama Allah. Puasanya diapain, diperbanyak, sholat malam diperbanyak. Nanti ibadah-ibadahnya akan menundukkan hati kita, memperbaiki hati kita, sehingga nanti pada akhirnya mereka ini itu cuman hardware pembantunya aja, ya, hardware pembantunya aja. Jadi kan software, hardwarenya ini. Ya, gak usah khawatir, bersabar. Kalau seandainya pun belum disembuhkan sama Allah, ya sabar aja. Mau gimana? Tahu nanti kalau orang kena kanker di dunia nanti dia dihidupkan lagi, nggak ada lagi kankernya kok. Yang dulunya mungkin di dunia hidupnya pesek, itu tenang aja. Di akhirat nanti hidungnya kayak hidungnya Nabi siapa? Nabi Adam. 5 menit lagi. Oke. Masa gak baca hadisnya? Kan Nabi bilang nanti kita akan dibangkitkan kembali seperti posturnya Nabi Adam. Postur tampannya seperti Nabi Yusuf. Jadi di sini yang badannya nggak tinggi-tinggi, yang minum peninggi kalsium gitu tuh, tenang aja, nanti di surga tinggi badannya. Terus hatinya seperti Ayub alaihissalam. Tuh penghuni surga tuh kayak begitu nanti wajahnya. Nabi Yusuf tuh gantengnya kayak apa? Ya, kalau dalam hadis yang pernah saya baca, gantengnya tuh sepertiga gantengnya Nabi gitu. Jadi Rasul tuh gantengnya luar biasa, ya, sangat ganteng dan perfect. Secara kesehatan juga Nabi SAW juga sangat-sangat sehat. Ya, maka kita tinggal ikutin saja. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah kan begitu. Kalau mau kau cinta aku maka ikutin saja Rasulullah. Selesai nanti urusan kita. Dan mulai sekarang jangan suka banyak makan, itu aja pesan saya. Tadi kan sudah jelas ya kesimpulannya bahwa kalbu kita itu justru malah biasakan untuk lebih sering lapar. Makan jangan sering-sering, secukupnya aja lah. Ya. Saya punya teman yang dia cerita, dokter bener ya dok, setelah saya banyak makan sayur sama buah, hati saya jadi lembut gitu. Gampang menangis. Iya, emang iya. Ya. Orang-orang yang banyak makan daging ya, berat badannya, hatinya. Jadi kalau memang mau mengembalikan tanah Sunda ini menjadi tanah yang lembut gitu kan, ya kembali ke sayur tadi, ke buah. Itu akan mempengaruhi perilaku kita akan dipengaruhi dengan itu ya. 4/6 isi piring kita mulai sekarang banyakin dengan sayur dan buah-buahan ya. 1/6-nya baru proteinnya boleh nabati, boleh hewani. 1/6-nya lagi baru biji-bijian. Begitu yang saya paham dari surat Abasa. Kalau mau diikutin polanya, nanti apa yang terjadi? Tubuh akan melakukan auto detox. Dia akan membersihkan dirinya sendiri. Jadi jangan khawatir. Ya, termasuk bagi Anda yang bermasalah di hormon, ada satu bahan yang saya pernah baca itu namanya pregnenolon. Jadi pregnenolon itu dia master hormon. Jadi kalau orang itu makan itu, maka pregnenolon itu akan mereset sistem hormonnya, ya. Testosteronnya, progesteronnya, estrogennya diperbaiki semua sama dia. Dan pregnenolon itu ternyata ada pada habatus sauda. Maka luar biasa ya, manfaat tumbuhannya habatus sauda ini. Jadi berkenalan dengan mereka dan tidak usah banyak-banyak gitu loh. Jadi teman-teman yang minum infus water itu kan air, maka hati-hati dengan tensi ya, karena infus water juga bisa menurunkan tensi ya. Jadi kalau setiap hari minum infus water boleh nggak? Kalau saran saya sih jangan juga, selang-selingin aja. Hari minum infus water, besok minum air rebusan jahe gitu loh
gitu. Jangan tiap hari minum itu juga. Yang biasa minum lemon, air lemon, kecuali Bapak Ibu memang punya habit yang sehat, olahraganya cukup, puasa cukup, nah boleh tuh. Boleh ada mengkhususkan pada satu yang Anda makan atau minum. Kayak Bapak calon wapres kita tuh. Dia kemana-mana kan bawa air impusan itu. Bapak cawapres, calon. Masih ingat kan kalau? Masih lah. Nanti kan biasa bawa apa-apa tuh, air lemon gitu kan. Nah kalau dia memang habitnya udah jelas. Kalau kita kan, bukan kita sih, Anda. Belum terlalu jelas gitu kan. Seperti itu. Ya, habas sauda. Jadi apa-apa yang Allah sampaikan ataupun ada petunjuk dari Nabi SAW, makan. Ada 19 jenis tanaman-tanaman yang ada pada Quran yang itu ternyata merupakan bahan baku penyusun manusia. Termasuk salah kesekiannya adalah bawang-bawangan. Jadi bawang-bawangan itu sangat baik untuk mengencerkan darah, gitu kan. Tapi nggak juga makan bawang tiap hari. Ya, seimbang kata kuncinya. Madu boleh nggak minum tiap hari? Boleh, tapi tidak berlebihan. Kunyit dimakan tiap hari berlebihan bisa bikin rahim kering, bisa bikin mandul. Iya, kalau minumnya seember. Ada seruasnya. Coba lihat datanya, apakah mak bapak kita, orang tua kita jarang madu itu banyak masalah kesehatan? Enggak loh. Mereka minum jamu nggak? Minum. Banyak nggak? Enggak lah, sederhana aja. Dan mereka nggak makan gula pasir. Pagi-pagi pun kalau ngeteh, kopinya kopi pahit, nggak pakai gula gitu kan. Kemudian pagi-pagi misalkan mereka makan ubi rebus, pokoknya kembali ke zaman dulu aja. Gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Dan terakhir, sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada satu hal yang sekarang mungkin Bapak Ibu perlu pahami ya, bahwa garam itu Bapak Ibu jangan dihindari. Justru malah mulai sekarang Anda mulai rutinkan makan garam, tapi tidak berlebihan ya. Kenapa? Tubuh kita itu bisa bikin glukosa, gula dia bisa bikin, tapi dia tidak bisa bikin sodium. Itu sebabnya kita butuh garam. Yang nggak boleh, yang selama ini banyak jadi acuan orang itu adalah garam dapur. Tapi kalau garamnya garam yang benar ya, kayak garam gunung atau garam laut yang masih banyak full mineralnya, atau mungkin garam Himalaya, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Justru itu malah bagus ya. Justru malah bagus untuk kita konsumsi garam. Jadi bukan rutinkan, coba biasakan dengan garam. Justru malah saya pernah baca itu diet rendah garam itu justru malah ada salah satu dokter yang mencerita, dia melihat gitu kan, bahwa ternyata meningkatkan denyut jantung kata beliau. Ya, jadi makan garam nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Ya, sedikit aja sunjungan sendok gitu kan, nggak apa-apa. Lagi makan, biasanya kalau ada yang edisi lama, jadi sama maksudnya lahirnya lama gitu loh, 60, 50 gitu kan. Kalau saya ingat ibu saya, kalau ibu saya tuh kalau dia mau makan nanas biasa dikasih garam, betul? Nah, garam itu sebenarnya dia perannya adalah mineralnya itu yang kita butuhkan untuk dia mengunlock, kalau bahasa beberapa yang saya baca, mengunlock reaksi enzim. Jadi kalau makan buah ketemu garam itu jauh lebih baik penyerapannya. Namanya apa? Rujak. Susah amat sih. Rujak kan? Mau makan rujak. Jadi tapi garamnya harus garam yang benar kayak begini kan. Saya kemarin Masya Allah pas di Batam gitu kan, ternyata Indonesia juga punya volcanic organic salt kayak begini. Ini bukan garam Himalaya tapi garam lokal dengan mineral yang cukup baik. Ya, seperti itu. Dapat di mana? Banyak yang jual. Dan terakhir, untuk yang kesekian kalinya, terakhir terus, kita punya makanan yang sangat-sangat baik ya. Makanan ini tumbuh di negeri ini dan menjadi salah satu makanan kita, cuman jadi masalah. Sebab apa? Makanan ini malah justru diolah dengan sedemikian rupa sehingga banyak mengurangi gizinya. Makanan itu namanya apa? Tempe ya. Jadi mulai sekarang coba kalau memang ada, saran saya sih kan nggak banyak tempe juga yang sehat ya, karena beberapa tempe-tempe itu tempe-tempe impor yang katanya
itu sudah dari rekayasa genetik. Jadi coba kita lihat tempe-tempe lokal atau mungkin kedelai-kedelai lokal, ya, terus nanti kita makan. Jadi pagi-pagi itu bisa ada camil tempe, nyamil tempe, cocolannya pakai madu. Udah pernah nyobain belum? Enak belum? Enak. Madunya asam amino, tempenya probiotik, sehat. Digoreng nggak? Nggak. Kan rusak kalau protein itu digoreng. Ya, jadi boleh kalau makanan tempe penganan buat oleh-oleh itu silakan. Tapi kalau mau sehatnya tempenya jangan digoreng. Itu sih. Kalau mau enak Kak, enak. Ya sangat enak. Nanti dimakan sama sambal. Tempe mentah kasih sambal. Sambalnya cara bikinnya gimana? Cabai rawit, bawang putih, sama garam ini ya, atau garam apa, garam sehat lah gitu tuh, sama kurma. Jadi sambalnya pakai itu. Terus tempenya dipotong-potong dadu gitu, kecil-kecil gitu. Nanti sambalnya dicemplungin ke tempenya, diaduk-aduk. Ya sudah ngeces gitu is. Sehat, ya. Banyak enzimnya, proteinnya, segala macam. Atau ya yang pernah teman-teman lihat kan di postingan saya itu bagaimana makan tempe sama kurma, itu juga enak. Atau di blender sama kurma juga enak. Jadi itu saya katakan, sebenarnya kalau kita kembali ke alam negeri kita ini terus sekalian, maka insya Allah banyak sekali kita bisa manfaatkan. Ada rempah, ada rimpang, bahkan serai itu luar biasa. Saya banyak sekali ketemu orang-orang yang mereka kena banyak penyakit-penyakit berat yang termasuk autoimun, kuasa Allah ya semua, bukan kuasa saya. Ternyata dengan serai itu, teh serai itu manfaatnya luar biasa. Serai ketemu jahe, atau mungkin kunyit ketemu serai, ketemu jahe, atau kunyit ketemu serai, ketemu jeruk nipis, dikombinasikan, itu efeknya luar biasa. Ya. Dan mengganti isi piring kita ini sebenarnya juga memperbaiki nasib kesehatan kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, maksudnya daftar haji atau Bogor ya, Bogor mungkin saya mungkin 10 tahun lah daftar haji. Sekarang daftar sekarang 2019, berangkat 2029. Waktu mau berangkat tiba-tiba medical check up-nya jelek, nggak boleh berangkat. Kan sayang. Maka saya katakan tadi, niatkan hidup sehat itu bukan untuk tren, tapi niatkan untuk bersyukur dengan badan agar ibadah lebih baik. Jadi kita ketika minum madu, makan buah, itu udah jalan argonya. Ya Allah, aku komitmen nih, misalkan besok mulai mau hidup sehat, dan kita udah paham yang sehat atau nggak sehat yang mana udah paham, tenang aja, udah jelasin. Ya, tadi sudah saya tanya kan, mulai lawan, nafsunya dilawan. Udah jelas-jelas katakanlah tahajud itu baik, bangun malam itu baik. Kalau kita nggak paksain sampai mati juga tidak akan tahajud, kan gitu. Udah jelas-jelas puasa itu baik, kalau kita nggak paksain puasa sampai mati juga nggak bakal pernah puasa. Ibadah itu, sesuatu kebaikan itu ada kalanya kita harus paksakan, ya. Terutama yang mungkin tidak diwajibkan ya, sesuatu yang faedahnya luar biasa secara contoh dari Nabi SAW, maka kita kerjakan. Contoh tahajud, awalnya kan tahajud itu diwajibin. Awalnya kalau kita baca perjalanan kisahnya kan diwajibin, tapi akhirnya diringankan menjadi sangat dianjurkan gitu ya. Maka bangun malam, jangan pernah ketinggalan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan gitu.